Materi kita selanjutnya itu adalah tentang teorema Green. Teorema Green itu memberikan hubungan antara integral lipat 2 atas daerah D di R2 ya dengan integral garis atas lengkungan C yang membatasi D. Ya, jadi kalau kita punya daerah D, nah daerah D ini kan batasnya adalah suatu lengkungan ya, C ya. Nah, nanti kita akan mencoba menuliskan teorema Green ini, di mana teorema Green itu menghubungkan antara integral lipat 2 atas daerah D-nya ya dengan integral garis atas lengkungan C itu yang membatasi D. Oke. Nah, sebelum itu kita lihat dulu lengkungan C ini ya. Kita akan katakan bahwa lengkungan C ini memiliki orientasi positif apabila lintasan dari C ini berlawanan arah dengan jarum jam ya. Dalam kasus ini berarti ke sini gambarnya nih arahnya ya. Oke. Atau dengan kata lain kalau kita berjalan sepanjang lengkungan C dengan arah C ini, maka tangan kiri kita akan berada di daerah D. Ya, itu arti dari C memiliki orientasi positif. Nah, kebalikannya ya, C dikatakan berorientasi negatif apabila arah dari C itu searah dengan arah jarum jam. Oke. Nah, selanjutnya saya mau review sedikit tentang integral garis ya. Jadi kalau misalnya kita punya medan vektor fx, y ya, medan vektornya dari R2 ke R2 aja deh. Sebut aja ini px, y i ditambah qx, y j ya, dengan p dan q masing-masing fungsi dua variabel. Oke. Nah, terus kita punya C ya. Ini katakanlah persamaan parameternya itu adalah RT sama dengan XT, YT. Ya, ini persamaan parameter dari C dengan orientasi positif tentu aja ya. Nah, masih ingat integral garis dari F dot dr R vektor itu ya atas lengkungan C ini sama dengan apa? Oh ya, ini kalau misalnya T-nya ini anggota selang tutup AB begitu ya, daerah definisi dari persamaan parameternya. Nah, ini kan sama dengan ya integral dari A sampai B medan vektor F dot R aksen T dt. Masih ingat nih? Ya. Nah, ini kalau kita tulis lagi ini adalah integral dari A sampai B. F-nya itu adalah P, Q dan R aksen T-nya itu adalah X aksen T, Y aksen T. Jadi kalau kita kalikan titik ini dapat P X aksen T atau saya tulis saja dx dt gitu ya. Ditambah dengan Q dy dt. Ya. Semua kita integralkan terhadap T seperti itu. Oke, kalau kita rapin lagi ini akan saya dapatkan integral dari A sampai B P dx dt dt ditambah dengan Q dy dt dt seperti itu. Nah, dx dt dt itu kan dx ya. Jadi ini kita dapatkan integral dari A sampai B P dx tambah Q dy. Nah, ini penulisan lain dari integral garis atas medan vektor F sama dengan P, Q. Ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat teorema Green ini. Nanti akan pakai notasi seperti ini ya. Teorema Green berbunyi, misalkan kita punya lengkungan C yang tertutup sederhana, artinya dia tidak tidak memotong ya dirinya sendiri di bidang ya lengkungannya, yang mulus bagian demikian dengan orientasi positif. Dan D itu adalah daerah di R2 yang dibatasi oleh C. Jika P dan Q adalah fungsi-fungsi dua variabel yang turunan-turunan parsialnya kontinu di suatu himpunan buka yang memuat D, maka integral garis P dx tambah Q dy atas lengkungan tutup C itu akan sama dengan integral lipat 2 atas D dari do Q do X dikurangi do P do Y dA. Di sini integral dengan tanda dengan notasi integral ada lingkaran ya di integral tersebut itu menyatakan integral garis atas lengkungan tutup dengan orientasi positif seperti itu.
Oke, nah ini kalau kita lihat fungsi teorema dasar kalkulus 2 ya untuk fungsi satu variabel, masih ingat ini kalau kita punya integral A sampai B f aksen x dx ya. Kalau teorema dasar kalkulus 2 bisa dipakai di situ ini akan menghasilkan f besar B dikurangi dengan f besar A. Perhatikan di sini daerah pengintegralannya adalah berbentuk selang ya, selang tutup AB. Nah, nilai dari integral AB f aksen x dx itu tergantung pada nilai antiturunannya di ujung-ujung selang atau di batas dari daerah pengintegralannya yaitu I ya. Jadi daerah pengintegralannya itu selang I dengan batas A dan B. Nah, kalau teorema Green ya, di sini daerah pengintegralannya ya, kita lihat yang ruas kanan ya, integral lipat 2 itu daerah pengintegralannya adalah D. Ya. Nah, yang ruas kiri itu adalah integral garis ya. Yang mana integral garisnya itu atas lengkungan C ya, di mana lengkungan C itu adalah batas dari D ya. Jadi di sini kita bisa lihat kemiripan dari integral lipat 2 ya yang bisa dinyatakan sebagai integral garis atas lengkungan yang membatasi daerah pengintegralan integral lipat 2 tadi ya dengan teorema dasar kalkulus. Jadi batasnya itu yang menentukan integralnya. Nah, bukti dari teorema Green ini cukup rumit ya. Tapi kalau misalnya kita bisa membuktikan bahwa integral garis PDX atas C ini sama dengan integral lipat 2 dari minus do P do Y dA atas D ya, dan yang satunya lagi ini ya pakai sifat linear dari integral ya, integral atas C Q dy ini sama dengan integral lipat 2 dari D do Q do X dA. Nah, kalau kita bisa membuktikan dua persamaan ini, maka kita bisa membuktikan teorema Green ya. Nah, kita akan lihat pembuktian ini untuk kasus-kasus yang sederhana aja ya. Saya akan coba buktikan bentuk yang pertama yaitu yang ini ya. Dimana D-nya itu adalah bentuk Y simple, masih ingat Y simple ya. Jadi kalau D-nya itu adalah pasangan X, Y misalnya, dimana Y-nya itu antara G1X sampai G2X misalnya ya, dan X-nya itu antara A sampai B ya. Nah, saya akan coba buktikan ini persamaan yang pertama ini ya untuk kasus D yang seperti ini. Ini sederhana ya. Jadi kalau kita lihat yang ruas kiri, jadi seperti ini ya, digambarin dulu biar kebayang daerahnya ya. Jadi ini Y sama dengan G2X misalnya, batas atas dari Y-nya, dan ini adalah Y sama dengan G1X. Ini batas dari Y ya. Nah, sementara batas dari X-nya itu konstan. Sebut aja ini A ya. Dan ini adalah B. Nah, jadi D-nya ini ya. C-nya yang mana? C-nya yang ini ya. Orientasinya positif yang melingkupi D. Seperti itu. Oke ya. Nah, jadi kita coba buktikan dulu ya. Kita lihat di sini ya. Yang ruas kiri dulu, integral atas C ya. Integral yang ruas kanan dulu deh. Integral atas D do Q minus do P do Y, atau kita lihat do P do Y-nya dulu ya. Do P do Y dA. Gitu ya. Nah, ini ya, kalau kita lihat yang ini minusnya nanti di sini ya belakang. Nah, ini sama dengan minus dari ya. Oke. D-nya adalah ini daerah Y simple ini ya. Batas dari X-nya adalah A sampai B. Batas dari Y-nya dari G1X sampai G2X ya. Dari do P do Y dy dx, betul nggak ya? Oke, seperti itu. Nah, ini kalau kita eksekusi ini akan sama dengan minus, jangan lupa minusnya di bawah-bawah terus, integral dari A sampai B begitu ya. Nah,
Ini do P do Y dy itu kan berarti P X, G2X gitu ya, pakai teorema dasar kalkulus 2 dikurangi P X, G1X begitu kan ya, dx ya, atau ini sama aja dengan integral dari A sampai B P X, G1X dikurangi dengan Px, G2X dx gitu ya. Ini integral lipat 2 dari do P do Y dA atas D kali min 1. Nah sekarang kita lihat yang ruas kirinya, integral atas C P dx ya. Nah perhatikan C-nya ya, ini C-nya ya yang melingkupi D ya. Itu bisa kita bagi ke dalam 4 lengkungan ya. Sebut aja ini lengkungan yang pertama C1 ya. Ini C2 ya. Ini C3 sini ya. Nah, ini C4 ya. Karena yang mau kita hitung itu adalah PDX ya. Maka integral atas C2 dan atas C4 itu akan bernilai 0 karena pada C2 dan C4 itu X-nya konstan. Oke ya. Jadi saya tulis dulu integral atas C P dx itu sama dengan integral C1 P dx ditambah integral C2 P dx ditambah dengan integral C3 P dx ditambah dengan integral C4 P dx. Nah, perhatikan tadi ya, C4 dan C2 itu memiliki nilai X yang konstan sehingga integralnya akan sama dengan 0. Jadi kita tinggal punya integral atas C1 P dx ditambah dengan integral atas C3 P dx. Oke, sekarang kita perhatikan C1. C1 itu dari A, G1X, A, G1A ke B, G1B. Ya, ini nggak ada masalah. Tapi yang G2 ya, dia arahnya berlawanan, dia dari B, G2B ke A, G2A ya. Nah, kita bisa lihat, kita bisa definisikan min C3 ya. Kalau min C3 sekarang dia bergerak dari A, G2A ya, bergerak ke B, G2B ya, seperti itu. Nah, sementara C3 itu kebalikannya. Oke ya. Nah, jadi bisa juga kita lihat di sini ya. Ini kita bisa hitung sebagai integral atas C1 P dx ya, dikurangi karena arahnya kan berlawanan nih C3 sama min C3 ya, minus C3 P dx seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita hitung ya. Oke. Integral C1 P dx itu kan integral dari A sampai B ya. P dx ini adalah P X, C1 itu ada di G1 kan, G1X ya, dx gitu, dikurangi dengan integral ya, minus C3 itu dari A sampai B juga ya, tapi sekarang fungsinya adalah X atas X dan G2X dx seperti itu ya. Oke, nah kalau kita lihat ini kan nilainya sama nih, sama integral lipat 2 atas D do P do Y dA kali min 1 ya. Oke, nah jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa integral lipat 2 atas D minus ya do Q do X minus do P do Y dA ini sama dengan integral atas C P dx tambah Q dy. Ini untuk kasus yang sederhana. Nah, dengan cara yang sama kita bisa juga membuktikan yang ini ya, Q dy, integral Q dy atas C itu sama dengan integral do Q do X dA atas D
untuk kasus misalnya untuk D-nya berbentuk X simple dan seterusnya. Oke, itu aja kira-kira gambaran dari bukti teorema Green. Sebagai contoh misalnya kita mau menghitung integral atas C ya, X kuadrat min Y kuadrat dx ditambah dengan XY dy dengan C adalah lengkungan seperti pada gambar ini, yaitu lengkungan yang melingkupi D, di mana D-nya ini adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Nah, kurva ini akan berpotongan di 0,0 dan 1,1 ya. Jadi kalau kita tuliskan D-nya ini adalah pasangan XY. Perhatikan kita tuliskan dalam bentuk Y simple ya. Batas dari Y-nya itu adalah X kuadrat lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan X ya. Batas X-nya itu dari 0 sampai 1. Ini adalah daerah D. Oke, nah kita gunakan teorema Green untuk menghitung integral garis ini. Perhatikan fungsi X kuadrat min Y kuadrat dan XY, fungsi dua variabel ini adalah fungsi-fungsi polinom yang tentu saja dia turunan parsialnya kontinu. Jadi kita bisa pakai teorema Green ya untuk menghitung ini. Ya, jadi kalau kita hitung integral atas C X kuadrat min Y kuadrat dx ditambah XY dy. Nah, ini akan sama dengan integral lipat 2 atas D dari D dx dari XY, yaitu apa? Y ya dikurangi dengan doki do X dikurangi do P do Y ya. Do Y dari X kuadrat min Y kuadrat, yaitu minus 2Y. Oke, ini DA. Oke, ya. Jadi ini kalau kita tuliskan ya, jadi integral X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari X kuadrat sampai X, Y tambah 2Y jadi 3Y, DY, DX. Oke, nah ini kalau kita hitung hasilnya adalah integral dari 0 sampai 1. Integral 3Y dy itu adalah 3/2 Y kuadrat dengan Y dari X kuadrat sampai X dx ya. Oke, nah ini jadi sama dengan integral dari 0 sampai 1, 3/2-nya kita keluarin aja ya. 3/2 dari X kuadrat dikurangi dengan X pangkat 4 dx. Nah ini sama dengan 3/2 kali integral X kuadrat udah 1/3 X pangkat 3 dikurangi 1/5 X pangkat 5 dengan X dari 0 sampai 1. Nah, ini sama dengan, oke, kalau kalian hitung ini adalah 1/5 ya, seperti itu. Contoh berikutnya kita mau menghitung integral garis X kuadrat tambah Y kuadrat dx tambah X kuadrat min Y kuadrat dy atas lengkungan C, di mana C-nya itu adalah segitiga dengan titik-titik sudut 0,0, 2,1 dan 0,1. Tentu saja orientasinya kita asumsikan positif ya. Oke. Kita cari gambar dulu C-nya ya. Itu adalah segitiga yang titik-titik sudutnya 0,0, 2,1 dan 0,1. Oke, di sini. Ya, ini 1, ini 2. Jadi kita lihat daerahnya ini C-nya, lengkungannya. Ya, dengan orientasi positif tentu saja ke sini ya. Oke. Nah, ini C. Oke. Nah, berarti daerah D kita itu adalah daerah yang berada di dalam lengkungan C, yaitu yang di dalam segitiga ini ya. Jadi kalau kita tuliskan D-nya ini adalah ini garis apa nih? Y sama dengan setengah X ya. Oke, D-nya itu adalah pasangan X, Y, di mana Y-nya dari setengah X sampai 1 gitu ya. Dan X-nya dari 0 sampai 2. Nah, ini adalah daerah D kita. Nah, kita aplikasikan sama seperti tadi ini. P dan Q-nya adalah polinom sehingga kita bisa pakai teorema Green ya. Jadi kita bisa hitung integral atas C X kuadrat tambah Y kuadrat dx dikurangi dengan ditambah dengan X kuadrat min Y kuadrat dy
ini sama dengan integral lipat 2 atas D dari do Q do X yaitu 2X dikurangi dengan do P do Y yaitu 2Y dA. Oke, sekarang kita ganti D-nya dengan daerah yang udah kita sebutkan tadi. X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya dari setengah X sampai 1. Ini 2X dikurangi 2Y dy dx seperti itu ya. Oke, ini integral lipat 2 biasa yang bisa dengan mudah dihitung ya. Nanti kalian hitung sendiri, ini hasilnya adalah 0 seperti itu. Nah, berikutnya kita mau lihat daerah D ya. Daerah D ini kan yang tadi kita lihat buktinya itu daerah yang berbentuk Y simple ya. Tapi pada kenyataannya kalau kita punya daerah D itu yang mau kita bahas itu adalah daerah yang bisa dibagi ke dalam bentuk-bentuk Y simple atau X simple. Kita lihat aja contohnya, misalnya ya, saya punya daerah seperti ini. Seperti huruf U ini gitu. Ini adalah daerah D yang ada di dalam ya. Ini D. Kemudian batasnya ini adalah C, asumsikan orientasinya positif ya. Oke, seperti ini C. Nah, sekarang daerah D ini bisa saya bagi dua dengan meminta bantuan satu garis ya. Sebut saja ini garisnya ini ya. Oke, nah sekarang daerah D ini bisa jadi dua bagian kan. Ini sebut aja D1 di sini dan ini D2. Perhatikan D1 itu adalah daerah yang dibatasi oleh lengkungan ini. Ya, kalau saya sebut aja ini adalah C1 ya, lengkungan C1 bagian dari lengkungan C ya. Terus di sini ada lengkungan C aksen misalnya. Ya. Nah, jadi perhatikan di sini D1 itu dibatasi oleh C1 digabung dengan C aksen seperti itu. Ya. Nah, kemudian D2 misalnya ini bagian dari C yang di sebelah sini saya sebut ini sebagai C2 ya. Sampai sini nih C2 ya. Jadi D2 itu adalah dibatasi oleh C2 digabung dengan, nah, untuk mendapatkan yang orientasi yang positif kita tulis di sini. Ini adalah C aksen juga tapi arahnya berlawanan dengan C aksen yang tadi. Sebut aja minus C aksen ya. Jadi C2 gabung dengan minus C aksen seperti itu. Nah, C aksen dengan min C aksen ini nanti akan saling menghilangkan kalau kita hitung integralnya ya. Jadi perhatikan di sini ya. Kalau kita pakai asumsikan fungsi kita medan vektor kita asumsikan memenuhi asumsi teorema Green ya. Jadi kita bisa lihat di sini integral atas D ya, medan vektor kita P, Q itu adalah do Q do X minus do P do Y seperti itu ya. dA ya, ini D1 ya. Ini kan sama dengan apa? Sama dengan integral C1 gabung C aksen ya PDX tambah Q dy. Oke. Nah, yang sebelah kanan itu integral lipat 2 atas D2 do Q do X dikurangi do P do Y ya. Ini dA, ini sama dengan ya integral atas lintasan yang melingkupi D2 itu adalah C2 gabung minus C aksen ya dari fungsi yang sama do Q do X dikurangi sorry kok jadi balik lagi ke sini. Oke, dari PDX tambah Q dy seperti itu. Oke. Ya, nah sekarang perhatikan D itu adalah gabungan dari D1 dengan D2 ya. Jadi kita bisa tulis di sini integral atas D do Q do X dikurangi do P do Y
dA ini kan bisa kita tuliskan sebagai integral lipat 2 dari D1 doki do X minus do P do Y dA ditambah dengan integral lipat 2 atas D2 doki do X dikurangi do P do Y dA, begitu ya. Nah, sekarang kita masukin tadi doki do X-nya ya. Integral atas D1-nya. Itu adalah C1 gabung C aksen. Integral garis ya, C1 gabung C aksen. Jadi C1 PDX tambah Q dy ditambah dengan integral C aksen PDX tambah Q dy. Nah, yang atas D2 itu kan jadi integral ya. C2 D2-nya kan dilingkupi oleh C2 digabung dengan minus C aksen ya. PDX tambah Q dy ini ditambah dengan integral min C aksen PDX tambah Q dy. Nah, perhatikan integral C aksen PDX tambah Q dy ditambah dengan min C aksen PDX Q dy itu sama dengan 0. Karena apa? Karena ini kan sama dengan minus dari integral C aksen PDX tambah Q dy, begitu kan? Ya. Oke, nah jadi akibatnya kita dapat di sini adalah sama dengan integral C1 PDX tambah Q dy ditambah dengan integral C2 PDX tambah Q dy. Nah, tapi C1 gabung C2 itu kan nggak lain adalah C ya. Jadi ini akan sama dengan, balik lagi ke integral atas C PDX tambah Q dy. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita bisa membagi daerah D-nya itu dalam beberapa daerah yang dibatasi oleh lengkungan, lagi biasanya garis. Contoh berikutnya kita menghitung integral atas C dx tambah 4x dy di mana C adalah lengkungan harga mutlak X tambah harga mutlak Y sama dengan 1. Bagaimana nih lengkungannya? Oke, mudah-mudahan masih ingat nih ya. Ini berbentuk apa? Jajaran genjang ya. Seperti ini kan? Oke. Ini min 1, 1, 1, dan min 1. Seperti itu. Ini adalah lengkungan C. Arahnya, orientasinya tentu saja positif ya. Jadi berlawan arah dengan jarum jam seperti ini. Oke. Nah, perhatikan. Ini C ya. Daerah C ini dibatasi oleh 4 garis. Saya tuliskan aja. Ini Y sama dengan min X min 1. Yang ini adalah Y sama dengan X min 1. Yang ini adalah Y sama dengan min X tambah 1. Dan yang ini adalah Y sama dengan X tambah 1. Ya, 4 garis ini. Nah, sekarang D-nya tentu saja yang ada di dalam sini ya. Yang di dalam di dalam jajaran genjang ini ya. Ini D. Nah, sekarang saya minta akan mencari garis bantu ya. Untuk membagi daerah ini menjadi 2 bagian, saya ambil aja garis ini. Ya, garis yang menghubungkan 0,-1 dengan 0,1 ya. Nah, di sini saya bentuk ini sebagai daerah D1 ya. Dan ini adalah D2 ya. D1 gabung D2 itu akan sama dengan D. Di mana D1 itu dibatasi oleh, sebut aja ini C1 ya. Ini adalah lengkungan C1. Dan di sini adalah C aksennya nih ya. Ini adalah lengkungan yang membatasi D1. Dan lengkungan yang membatasi D2 itu adalah bagian dari lengkungan C. Sebut aja C2 di sini ya. C2 dan min C aksen. Minus C aksen seperti itu. Oke. Ya, nah jadi bisa kita lihat di sini bahwa integral integral atas C ya. Integral atas C dx tambah
4x dy ini akan sama dengan ya integral integral garis yang pertama ya, integral garis C1 gabung C aksen ya dx tambah 4x dy ditambah dengan integral C2 gabung dengan minus C aksen dx tambah 4x dy seperti itu ya. Sekarang kita pakai teorema Green-nya ya. Jadi ini sama dengan integral atas D1 ya. Do X itu adalah 4 dA ya. Dikurangi 0 ya. 0 ditambah dengan integral atas D2 gitu ya. Dari fungsi yang sama 4 dA. Oke. Nah, jadi sekarang kita dapatkan ini adalah 4 kali integral D1 dA ditambah dengan 4 kali integral D2 dA. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini integral D1 dA itu adalah luas dari D1 dan integral dari D2 dA itu adalah luas dari D2. Nah, ini tinggal kita hitung aja ya. Ini nggak lain adalah 4 kali luas D1 ditambah dengan 4 kali luas D2. Nah, kalian hitung sendiri ya, ini hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya teorema Green juga dapat diperluas untuk daerah seperti ini. Misalnya saya punya daerah yang dibatasi oleh 2 lengkungan. Ya, sebut saja ini lengkungan yang pertama itu adalah lengkungan C1. Lengkungan yang kedua ini adalah C2. Asumsikan aja dua-duanya berorientasi positif ya. Oke. Nah, sekarang daerah D-nya itu adalah daerah yang dibatasi oleh C1 dan C2 ya. Jadi ini adalah daerah D kita ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana kita bisa menggunakan teorema Green untuk daerah yang seperti ini ya. Nah, kita bisa minta bantuan lagi garis ya untuk menghubungkan C1 dengan C2. Sebut aja ini misalnya C3 ya. Dan ini adalah C4 ya. Saya ambil aja C3 itu yang ke kanan ya. C4 juga yang ke kanan. Ya, jadi yang ke kiri adalah min C3 dan min C4. Oke. Nah, sekarang daerah D ini akan terbagi menjadi 2. Saya sebut aja ini daerah D1 dan ini adalah daerah D2. Oke. Nah, daerah D1 itu dilingkupi oleh ini saya sebut C1 aksen ya, bagian dari C1 atau yang bagian atas saja. Terus dilanjut oleh C3. Terus nanti dilanjut lagi oleh minus C2 aksen ya. Terus lanjut ke C4 ya. Jadi saya tulis aja D1 ya, itu dibatasi oleh C1 aksen ya, gabung C3 gabung minus C2 aksen ya, gabung C4. Nah, ini adalah D1 ya. Bagaimana dengan D2 ya? D2 yang di bawah ya. Nah, ini saya sebut saja ini bagian dari lengkungan C-nya. C1 ini adalah C1 double aksen begitu ya. Dan yang ini adalah minus C2 double aksen, bagian dari lengkungan minus C2 ya. Jadi D2 itu daerah yang dibatasi oleh C1 double aksen ya, digabung dengan minus C4 gitu ya, digabung dengan minus C2 aksen min C2 double aksen ya, digabung lagi dengan minus C3
Ya, ini adalah batas dari D2. Nah, ini yang minus ya. Yang minus ini minus C3. Di sini ada lagi minus C4. Begitu. Oke. Nah, jadi sekarang kita dapatkan integral atas D do Q do X. P dan Q-nya seperti biasa medan vektor ya, yang memenuhi asumsi teorema Green ya. Minus do P do Y dA gitu ya. Nah, ini adalah gabungan dari D1 dan D2. Jadi ini adalah integral dari D1 do Q do X minus do P do Y dA ditambah dengan integral atas D2 do Q do X minus do P do Y dA. Seperti itu. Oke, kita urai satu-satu ya. Oke, D1 ya, D1 tadi dibatasi oleh C1 aksen, C3 min C2 aksen dan C4. Berarti kita pakai teorema Green sini ya. Ini nggak lain adalah integral dari C1 aksen P dx tambah Q dy ya, ditambah dengan integral atas C3 P dx tambah Q dy ditambah dengan integral minus C2 aksen P dx tambah Q dy ditambah dengan integral C4 P dx tambah Q dy. Nah, selanjutnya yang batas dari D2 ya. Batas D2 itu berarti integral C1 double aksen P dx tambah Q dy ditambah dengan integral dari minus C4 P dx tambah, oh ini bukan sama dengan ditambah ya, ditambahkan dilanjutin. Oke, tambah P dx tambah Q dy. Oke. Nah, terus min C2 double aksen ditambah dengan integral min C2 double aksen P dx tambah Q dy. Dan yang terakhir adalah ditambah dengan integral min C3 P dx tambah Q dy. Perhatikan integral C3 P dx tambah Q dy ditambah dengan integral min C3 P dx tambah Q dy, ini saling menghilangkan, ini akan sama dengan 0. Demikian juga yang integral atas C4 P dx tambah Q dy dengan integral min C4 P dx tambah Q dy, ini juga akan sama dengan 0. Berarti tinggal integral C1 aksen P dx tambah Q dy ditambah dengan integral C1 double aksen P dx tambah Q dy ditambah dengan integral min C2 aksen P dx tambah Q dy ditambah dengan integral minus C2 double aksen P dx tambah Q dy. Nah, tapi integral C1 aksen tambah integral C1 aksen digabung C1 double aksen itu adalah C1 ya. Jadi ini sama dengan integral P dx tambah Q dy dari C1 ya, C1 aksen tambah C1 double aksen. Tuh, yang C1 aksen yang ke atas, C1 double aksen yang di bawah ya. Demikian juga dengan min C2 aksen, min C2 double aksen ya. Min C2 aksen itu yang di atas, min C2 double aksen itu yang di bawah bagian dari C2. Jadi ini akan sama dengan ditambah dengan integral min C2 ya, P dx tambah Q dy. Atau ini sama juga dengan integral C1 P dx tambah Q dy dikurangi dengan integral C2 P dx tambah Q dy. Nah, jadi kita bisa nih hitung integral atas integral lipat 2 atas D ini dengan menggunakan integral garis ya, seperti ini integral garisnya.
Oke, ya. Kita lihat contoh ya. Misalnya kita mau menghitung integral atas C min y x kuadrat tambah y kuadrat dx ditambah x per x kuadrat tambah y kuadrat dy. Dengan C adalah lengkungan ya bagian atas dari lengkungan yang merupakan perpotongan dari bukan perpotongan yang dibuat oleh garis y oleh kurva y sama dengan 2 min x kuadrat dan y sama dengan x kuadrat min 2 seperti pada gambar ini ya. Mereka akan berpotongan di titik min akar 2,0 dan akar 2,0 seperti ini ya. Ini C-nya berarti ini lengkungan ini. Oke. Nah, kita bisa aja pakai pertanyaan apakah kita bisa menggunakan teorema Green di sini ya. Perhatikan teorema Green bisa dipakai kalau apa? Kalau turunan parsial dari P dan Q itu kontinu di himpunan buka yang memuat D ya. D-nya di sini adalah daerah yang dibatasi oleh C seperti itu. Tapi perhatikan P-nya di sini adalah min y per x kuadrat tambah y kuadrat dan Q-nya itu adalah x per x kuadrat tambah y kuadrat. Perhatikan bahwa P dan Q bahkan tidak terdefinisi di titik 0,0 ya. Jadi sebetulnya kita tidak bisa ya menggunakan teorema Green untuk kasus fungsi seperti ini ya. Karena ada titik 0,0 nih di dalam D yang mana P dan Q-nya tidak terdefinisi, apalagi turunan parsialnya kontinu ya. Fungsinya terdefinisi aja enggak. Oke. Nah, jadi nggak bisa nih kita pakai teorema Green. Oke. Nah, tapi kita bisa melingkupi titik 0,0 ini dengan suatu kurva. Saya ambil aja misalnya kurva ini lingkaran dengan jari-jari satu. Ya, misalkan saya ambil seperti ini. Ini kan ada di dalam sini. Ya, ini 1, ini min 1. Jadi ini adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Oke, nah sekarang saya ambil aja ini lengkungan ini. Ya, jadi kalau ini C-nya ini saya sebut aja ini sebagai lengkungan C1 ya. Jadi C1-nya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi kita bisa pakai nih sifat yang tadi kita turunin. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita hitung dulu ya. Kalau P-nya min y per x kuadrat tambah y kuadrat dan Q-nya x per x kuadrat tambah y kuadrat ya. Jadi ini adalah P dan ini adalah Q. Kita lihat do Q do x ya. Do Q do x itu berapa? Itu nggak lain adalah x kuadrat 1 kali x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi dengan 2x kali x, jadi 2x kuadrat ya, dibagi dengan x kuadrat tambah y kuadrat dikuadratin ya. Pakai turunan pembagian fungsi aja nih ya terhadap x. Ini jadinya y kuadrat min x kuadrat dibagi dengan x kuadrat tambah y kuadrat dikuadratin. Oke. Ini adalah do Q do x. Nah, sekarang kita lihat do P do y. Do P do y. Ini sama dengan do P do y itu adalah minus 1 kali x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi dengan 2y kali min y. Jadi 2y dikalikan dengan min y. Seperti itu ya. Dibagi dengan x kuadrat tambah y kuadrat dikuadratinnya hasilnya adalah berapa nih? Plus 2y kuadrat dikurangi y kuadrat jadi y kuadrat dikurangi x kuadrat dibagi dengan x kuadrat tambah y kuadrat dikuadratin. Perhatikan di sini do Q do x sama dengan do P do y ya. Nah, berarti ya kalau kita ambil sekarang D-nya jangan daerah yang ini ya, jangan daerah yang ada di dalam lengkungan y sama dengan 2 min x kuadrat dan y sama dengan x kuadrat min 2. Tapi sekarang kita ambil D-nya yang berada di antara kedua lengkungan ini. Ya, yang berada di antara kedua lengkungan C1 dan C. Ya, kita ambil ini. Nah, pakai sifat yang tadi yang udah kita turunin nih, ya.
Nah, berarti integral atas D ya, do Q do X dikurangi dengan do P do Y dA itu sama dengan apa tadi yang udah kita turunin? Nah, ini integral sama dengan ya, integral yang luar itu adalah C ya, integral atas C P dx ditambah Q dy, saya tulis dulu aja seperti ini ya, ditambah dengan dikurangi dengan integral yang dalam yaitu lingkaran tadi ya, C1 P dx tambah Q dy, seperti itu. Oke, nah do Q do X sama dengan do P do Y, berarti ruas kiri ini akan sama dengan 0 ya. Oke, nah jadi ini akan sama dengan 0 sama dengan integral atas C, kayak kita tulis ya, P-nya tadi adalah min Y per X kuadrat tambah Y kuadrat dx ditambah X per X kuadrat tambah Y kuadrat dy. Ini dikurangi dengan integral C1. C1-nya tadi lingkaran ya, lingkaran dengan jari-jari 1. P dx tambah Q dy. Oke, atau ini bisa kita sebutkan bahwa ini C1, oke, lingkaran ya. Jadi kita bisa hitung di sini bahwa integral atas C min Y. Ini P dan Q-nya diganti ya sama yang udah ada tadi, yaitu min Y per X kuadrat tambah Y kuadrat dx ditambah dengan X per X kuadrat tambah Y kuadrat dy. Ya, jadi integral atas C min Y per X kuadrat tambah Y kuadrat dx ditambah dengan X per X kuadrat tambah Y kuadrat dy ini sama dengan integral atas C1 ya, C1-nya lingkaran dengan jari-jari 1 min Y per X kuadrat tambah Y kuadrat dx ditambah dengan X per X kuadrat tambah Y kuadrat dy. Berarti tinggal kita hitung nih yang ruas kanan ya. C1-nya itu kan lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari 1 ya. Jadi C1 ya itu bisa kita tulis persamaan parameternya apa? Tulis aja RT sama dengan cos T, sin T, gitu kan? Ya, jari-jarinya 1 dengan T-nya antara 0 sampai 2pi, seperti itu. Nah, ini kan gampang dihitung ya. Jadi kita hitung di sini ya. Ini sini ya, ini sama dengan integral dari 0 sampai 2pi, oke. Min Y, Y-nya di sini adalah sin T, jadi min sin T per X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat tentu saja cos kuadrat T tambah sin kuadrat T itu sama dengan 1. dx-nya itu adalah min sin T dt. Ya, ditambah dengan X-nya itu adalah cos T. Sekali lagi per X kuadrat tambah Y kuadrat yang mana itu adalah 1. dy-nya adalah cos T dt. Atau ini nggak lain adalah integral dari 0 sampai 2pi sin kuadrat T tambah cos kuadrat T dt. Atau ini sama aja dengan integral 0 sampai 2pi dari dt. Atau ini sama dengan 2pi. Nah, jadi integral kita yang tadi ya, integral min Y per X kuadrat tambah Y kuadrat dx tambah X per X kuadrat tambah Y kuadrat dy dengan atas C, dengan C-nya adalah lengkungan yang merupakan bagian dari Y sama dengan 2 min X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat min 2. Itu hasilnya adalah sama dengan integral fungsi yang sama yaitu min Y per X kuadrat tambah Y kuadrat dx ditambah dengan X per X kuadrat tambah Y kuadrat dy atas lengkungan C1 yang merupakan lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari 1 yang udah kita hitung nilainya itu adalah 2pi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat
kegunaan dari teorema Green salah satunya ya, yaitu untuk menghitung luas. Perhatikan bentuk teorema Green seperti ini ya. Kalau do Q do X minus do P do Y sama dengan 1, maka yang sebelah kiri itu akan menyatakan luas dari D ya. Nah, sekarang kapan do Q do X min do P do Y itu sama dengan 1. Nah, ini ada beberapa ada beberapa kemungkinan nih ya. Jadi kita lihat di sini ya. Kalau ini sama dengan 1 ya, nah maka integral ini akan menyatakan luas dari D seperti itu. Oke, yang pertama kasus kemungkinannya ya. Yang pertama itu ketika Px, Y-nya sama dengan 0 dan Qx, Y-nya itu sama dengan X. Nah, perhatikan kalau kita punya seperti ini, maka do Q do X-nya itu sama dengan 1, do P do Y-nya 0 ya. Sehingga yang kiri itu akan menyatakan luas dari D. Kemungkinan yang lain itu adalah Px, Y-nya sama dengan min Y ya, dan Qx, Y-nya yang sama dengan 0 ya. Jadi di sini do Q do X-nya itu adalah 0 dan do P do Y-nya itu adalah min 1. Sekali lagi itu akan menghasilkan, ruas kirinya akan menghasilkan luas dari D. Kemungkinan yang lain itu adalah Px, Y sama dengan min setengah Y dan Qx, Y itu sama dengan setengah X ya. Di sini kita dapat do Q do X itu sama dengan setengah dan do P do Y itu sama dengan min setengah, sehingga do Q do X min do P do Y itu akan sama dengan 1 juga. Ini juga akan menyatakan luas daerah. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa luas dari D itu bisa kita hitung sebagai integral atas C dari, dimana C-nya itu adalah batas dari D ya, X dy, atau ini sama juga dengan minus dari integral atas C y dx ya. Ini bisa juga kita tulis sebagai integral atas C min setengah Y dx ditambah dengan setengah X dy. Seperti itu. Ini untuk menghitung luas. Contoh misalnya kita mau menghitung luas daerah yang dibatasi oleh elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ya. Jadi saya gambarkan daerahnya. Misalnya ini elipsnya. Ya. Jadi di sini ini adalah A, min A, dan ini min B, ini B ya. Kita mau menghitung luas daerah D ya. Nah, ini C-nya nih ya, C-nya elips. Perhatikan di sini C-nya kita bisa tuliskan persamaan parameternya itu adalah berapa? A cos T B sin T ya. Ini adalah persamaan parameter untuk elips dengan T-nya dari 0 sampai 2pi seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat luasnya ya. Kita mau pakai yang mana nih? Boleh kita pakai salah satu dari 3 ini formula yang kita hasilkan. Kita lihat aja dari yang pertama ya. Oke, jadi kita pakai yang pertama AD ya, luas elipsnya ini ya, itu adalah integral atas C X dy. Oke, kita hitung ya. T-nya dari 0 sampai 2pi. X-nya itu adalah A kali cos T. dy-nya itu adalah B kali cos T dt. Begitu kan? Ya. Oke. Nah, ini jadi sama dengan integral 0 sampai sampai 2pi dari AB kali cos kuadrat dt ya. Oke, integral cos kuadrat T dt dari 0 sampai 2pi itu enggak lain adalah pi. Silakan dihitung ya. Jadi ini adalah A kali B kali pi. Seperti itu. Ini adalah luas dari daerah yang dibatasi oleh elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat bentuk vektor dari teorema Green.
kita review dulu sebentar ya. Kalau masih ingat nabla itu adalah vektor dodo X, dodo Y, dodo Z di R3 ya. Nah, kalau kita punya medan vektor dari R2 ke R2 sebut aja F ya. Fx, Y itu sama dengan Px, Y tambah Qx, YJ. Jadi ini udah di bidang ya. Nah, itu bisa kita tulis curl F-nya itu sebagai nabla cross F ya, yaitu determinan dari matriks IJK dodo X, dodo Y, dodo Z PQ 0 ya, karena yang K-nya nggak muncul nih untuk F ya. Oke, nah ini kalau kita hitung, ingat P dan Q itu adalah fungsi dari X dan Y, sehingga do P do Z dan do Q do Z itu sama dengan 0 ya, sehingga curl F ini bisa kita hitung hasilnya adalah do Q do X dikurangi do P do Y dikalikan dengan vektor satuan K ya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat misalnya F ini memenuhi asumsi teorema Green ya. Nah sekarang kita hitung misalnya integral atas C F dot ds seperti itu ya. Nah ini itu kan sama aja dengan integral atas C P dx tambah Q dy kan ya. Nah ini kalau kita pakai teorema Green ini akan menghasilkan integral ya, atas D do Q do X dikurangi dengan do P do Y dA. Ini dari teorema Green kan. Nah sekarang bentuk ini kita tulis sebagai ya, do Q do X min do P do Y nya ini kita tuliskan sebagai integral atas D ya, itu nggak lain adalah curl F ya, atau nabla cross F ya, dikalikan titik dengan vektor satuan K dA. Nah ini adalah bentuk vektor dari teorema Green. Jadi kita bisa menuliskan teorema Green ini dalam bentuk vektor seperti ini. Integral atas CF dot ds itu sama dengan integral lipat 2 atas D dari nabla cos F dot K dA. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini nih situasinya ya. Kalau ini adalah ruang X, Y, Z seperti itu ya. Misalkan D-nya ada di sini kan, ada di bidang ya, ada di R2, ini D. Nah ini C-nya nih ya. Nah jadi medan vektor F-nya itu juga ada di bidang ya. Ya sebut saja misalnya ini F-nya ke sini gitu kan, banyak ya di setiap titik. Nah F seperti itu. Nah K itu adalah vektor yang sejajar dengan sumbu Z. Nah ini K ya. Jadi nabla cross F dot vektor K ya, itu untuk melihat bentuk bentuk vektor dari teorema Green. Bisa kita pakai ini. Bentuk yang lain kita bisa manfaatkan div F. Masih ingat div F ya? Div F ini adalah nabla dot F ya. Jadi ini sama dengan dodo X, dodo Y, dodo Z dikalikan titik dengan F. F-nya di sini P Q 0 karena ada di bidang ya F-nya. Nah, jadi ini sama dengan do P do X ditambah dengan do Q do Y. Ini adalah div F. Oke, nah sekarang kita mau melihat bentuk vektor dari teorema Green dengan menggunakan div F ini. Misalkan kita punya, balik lagi ke sini ya, ke C ya. Misalkan C ini persamaan parameternya adalah sebut aja RT gitu ya. RT sama dengan XT, YT ya. Dengan T-nya itu dari A sampai B ya. A lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan B, seperti itu. Orientasinya positif ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kita definisikan vektor normal satuan, bukan kita definisikan ya, kita mau lihat vektor normal satuan. Jadi kalau saya ambil titik sini, di sini ya, di C. Nah ini kan ada pakai warna lainnya biar kelihatan. Di sini ada R aksen T ya, vektor singgungnya ya. Ini adalah R aksen T.
Nah, yang namanya vektor normal satuan itu adalah vektor yang ortogonal terhadap R aksen T ya, dan panjangnya 1 seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini R aksen T ya, itu adalah apa? X aksen T, Y aksen T ya, dx dt, dy dt, ini adalah R aksen T. Nah, nt itu adalah tegak lurus terhadap R aksen T ya. Nah, karena arahnya berlawanan dengan jarum jam, berarti kita punya nt-nya itu adalah vektor yang searah dengan minus y aksen T, minus x aksen T, gitu kan ya. Ini yang tegak lurus, arahnya searah dengan nt ini, tapi panjangnya belum tentu 1. Nah, untuk mendapatkan panjang yang 1 ini berarti kita kalikan dengan panjangnya, yaitu 1 per akar dari x aksen T kuadrat ditambah dengan y aksen T kuadrat. Nah, ini adalah vektor normal satuan dari lengkungan C, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat bentuk teorema Green dengan menggunakan div F ini. Saya tuliskan dulu bentuknya, nanti baru kita buktikan ya. Teorema Green-nya itu bentuknya itu adalah integral atas C F dot N ds ya, ini integral lengkungan atas lengkungan. Ini akan sama dengan integral lipat 2 atas D dari div F dA. Oke, apakah betul seperti itu? Kita buktikan ya. Bukti. Kita mulai dari ruas kanan ya. Kita lihat integral atas C F dot N ds ya. Jangan lupa F-nya itu P, Q ya. R-nya tadi udah kita hitung ini ya. Nah, jadi sekarang kita dapatkan ini adalah integral ya, karena C-nya tadi persamaan parameternya RT, XT, YT dari A sampai B. Ini berarti integralnya sekarang dari A sampai B ya. F-nya itu adalah P ya. N-nya tadi ini kan ya. Oke, berarti P kali Y aksen T ya. Terus ini min X aksen T berarti minus Q kali X aksen T nah, jangan lupa dikalikan dengan 1 per akar X aksen T kuadrat tambah Y aksen T kuadrat. Nah, tapi ini karena integral lengkungan, berarti ini kan dikalikan dengan panjang R aksen T juga kan, dikalikan dengan akar X aksen T kuadrat tambah Y aksen T kuadrat dt ini ya. Lihat lagi definisi integral atas lengkungannya ya, sehingga ini tinggal sama dengan integral dari A sampai B P Y aksen T minus Q X aksen T dt, seperti itu ya. Atau ini kalau kita terusin ini jadinya apa? Sama dengan integral atas C min Q dx ditambah dengan P dy, gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kita pakai nih teorema Green di sini, jadi kita dapat ini adalah integral lipat 2 atas D, daerah yang yang batasnya adalah C, dari do P do X dikurangi dengan do dari min Q do Y, gitu kan ya, dA, atau ini sama dengan integral atas D do P do X ditambah dengan do Q do Y dA. Nah, tapi do P do X tambah do Q do Y itu kan nggak lain adalah div dari F ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ini sama dengan integral atas D div dari F dA. Nah, ini bukti dari bentuk kedua.
dari bentuk vektor dari teorema Green. Jadi bentuk vektor dari teorema Green ada dua ya. Yang pertama ini integral atas CF dot N ds sama dengan integral lipat 2D div F dA. Dan yang pertama yang tadi yang pakai curl. Nah ini ya. Integral atas CF dot ds itu sama dengan integral lipat 2 dari D dari curl F dot K dA. Jangan lupa ini adalah curl F. Seperti itu. Oke, kita lihat contoh ya. Misalkan kita punya F-nya, medan vektornya itu adalah XI tambah YJ aja ya. Dan C-nya itu adalah lingkaran berjari-jari 1. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, orientasinya positif ya. Nah sekarang kita lihat nih teorema Green ya dalam bentuk vektor. Kita hitung F dot N ds ya. Nah ini kan tadi ya pakai bentuk yang kedua ya. Nah ini nggak lain adalah integral div F dA ya. Jadi ini sama dengan integral atas D div F dA. Oke, div F-nya apa? Itu nggak lain adalah do X dari X yaitu 1 ya. Ditambah dengan do Y dari Y yaitu 1 juga ya. 1 tambah 1 dA. Atau ini sama dengan 2 kali integral atas D dA. Dengan D-nya itu adalah daerah yang dibatasi oleh lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah ini kan integral D dA itu luas ya, luas lingkaran. Kita tahu luas lingkarannya itu adalah pi R kuadrat kan, Pico. Jadi ini nilainya adalah 2 kali pi, seperti itu. Oke, ini kuliah tentang teorema Green. Kita lanjutkan dengan topik yang lain.